Kewajiban sholat. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah An-Nisa ayat 103 di penghujung ayatnya dikatakan oleh Allah, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ada beberapa stressing point di sini, di dalam kalimat yang pendek ini saja. Ya. Sholat itu adalah fardu, ini adalah hukumnya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, adalah sholat itu adalah fardu. Itu yang pertama, hukumnya adalah fardu. Kemudian yang kedua adalah ditentukan waktunya. Waktunya ditentukan. Yang ketiga adalah berlakunya untuk orang beriman. Kalau orang nggak beriman, maka ketentuan ini tidak berlaku. Ya. Kemudian sholat itu adalah ada waktunya yang sudah ditetapkan. Ketetapannya bukan dari Rasulullah, tetapi ketetapannya langsung dari Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seorang muslim dengan syirik dan kafir adalah meninggalkan sholat. Ya. Antara seorang muslim dengan syirik dan kafir adalah meninggalkan sholat. Jadi bedanya, pembeda antara seorang muslim dengan syirik dan kafir, bedanya adalah di sholat. Hadis ini sangat tegas. Hadis ini sangat tegas menyatakan bahwa pembedanya adalah sholat antara seorang muslim dengan seorang kafir dan musyrik. Hal ini berarti bahwa memang tegas bahwa Allah mengatakan bahwa orang-orang musyrik dan kafir itu tidak melakukan sholat. Bedanya dengan orang muslim adalah orang muslim melakukan sholat. Kalau orang yang mengaku muslim tidak melakukan sholat, artinya, nah di sini mulai ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Di dalam penjelasan daripada keempat imam mazhab, di dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, di dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, kewajiban sholat itu tidak gugur dari mukallaf kecuali ia telah meninggal dunia. Ada sedikit perbedaan antara keempat imam mazhab, ya. Kewajiban sholat itu tidak gugur dari mukallaf, ya. Mukallaf ini adalah orang yang jatuh kewajiban sholat. Ya. Kalau mukallaf untuk sholat adalah orang yang jatuh kewajiban untuk sholat. Orang yang haid dan nifas bukan mukallaf, ya. Kenapa? Karena dia tidak dituntut kewajiban. Orang yang belum balik tidak termasuk mukallaf. Orang yang gila tidak termasuk mukallaf. Jadi orang yang mukallaf itu adalah orang yang jatuh kewajiban bagi dia untuk melakukan sholat. Maka kewajiban tidak sholat tidak gugur dari mukallaf kecuali dia meninggal dunia. Beda sedikit dengan mazhab Hanafi. Apabila seorang sudah tidak mampu memberikan isyarat dengan kepalanya, maka gugurlah kewajiban sholatnya. Jadi
Artinya apa? Keempat imam mazhab itu hanya beda sedikit saja. Kalau di dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa hanya gugur sholatnya kalau dia mati. Tapi kalau di dalam mazhab Hanafi, gugur sholatnya kalau dia sudah nggak bisa lagi menggerakkan kepalanya, memberi isyarat dengan kepala. Ya, itu artinya sudah betul-betul tidak ini lagi. Ya. Tapi yang harus kita pahami di sini adalah kewajiban sholat itu melekat terus, nggak gugur, nggak pernah gugur kecuali dia mati. Kita gampang ambilnya dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kecuali dia mati, nggak gugur kewajiban sholat itu kalau dia sudah terlewat waktu sholatnya. Ya, keempat imam mazhab sama pendapatnya. Jadi yang menyebabkan gugur kewajiban sholat itu hanyalah dia mati. Kalau dia nggak mati, kewajiban sholat itu masih terus ada, masih melekat kepada dia. Even walaupun waktunya sudah terlewati, ya, walaupun waktunya sudah terlewati, tetap kewajiban itu melekat kepada dia sampai dia mati. Nah, ini yang difahami oleh keempat imam mazhab, ya, oleh keempat imam mazhab. Maka dari keempat imam mazhab itu semuanya mengatakan bahwa qadha salat itu ada. Walaupun waktunya sudah terlewati, kewajiban salatnya tetap ada. Dia harus bayar kewajiban salatnya. Mereka berbeda sedikit pendapat tentang pingsan. Beda ya antara tidur dengan pingsan. Kalau pingsan itu dia memang sudah tidak punya kesadaran. Ya. Pingsan dia tidak punya kesadaran, sama dengan koma. Dia tidak punya kesadaran. Maka keempat imam mazhab itu berbeda pendapat di dalam masalah ini. Di dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, pingsan karena suatu penyakit atau di suatu sebab yang mubah, gugur kewajiban sholatnya selama ia pingsan. Jadi selama ia pingsan, di dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, kewajiban sholatnya gugur. Kenapa? Karena dia dianggap tidak lagi mukallaf pada waktu dia pingsan. Ya, dia tidak lagi mukallaf pada waktu dia pingsan. Kenapa? Karena alat dia untuk berpikir sudah tidak ada untuk sementara waktu. Tidak ada untuk sementara waktu. Maka di dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, pingsan itu menjadi salah satu sebab gugurnya kewajiban sholat. Selama dia nggak pingsan, maka kewajiban sholatnya tetap masih ada. Di dalam mazhab Hanafi, jika pingsannya kurang dari sehari semalam, ia wajib mengqadha sholatnya. Jika lebih dari itu, maka tidak perlu dia mengqadha. Jadi mazhab Hanafi memisahkan ini. Kalau pingsannya pingsan hanya kurang dari 1 hari 1 malam, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Tapi kalau pingsannya lebih dari 24 jam, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengqadha sholatnya selama yang dia tinggalkan selama pingsannya, selama dia pingsan. Di dalam mazhab Hambali, pingsan itu tidak menggugurkan qadha sholat. Ya, pingsan itu tidak menggugurkan qadha sholat. Jadi ada 3 pendapat nih, berbeda tiga-tiganya. Yang pertama itu adalah mazhab Maliki dan Syafi'i. Kalau dia pingsan karena sakit atau sesuatu dan lain hal, maka gugur kewajiban sholatnya. Alasannya apa? Karena dia tidak mukallaf. Ya. Kemudian di dalam mazhab Hanafi membedakan sedikit. Kalau pingsannya di bawah 24 jam,
maka kewajiban sholatnya tetap ada, dia harus qadha. Ya, dia harus qadha sholat yang dia tinggal itu. Tapi kalau pingsannya lebih dari 24 jam, lebih dari sehari semalam, misalnya 2 minggu dia, maka dia tidak wajib mengqadha sholatnya itu, tidak wajib gugur kewajiban sholatnya. Di dalam mazhab Hambali, pingsan itu tidak menyebabkan kewajiban qadhanya gugur. Jadi dia tetap harus mengqadha sholat yang dia tinggalkan itu selama dia pingsan. Ini dalam mazhab Hambali. Ini pingsan, Pak, bukan malas ya, atau bukan tertinggal walaupun dia sadar, bukan tertinggal karena dia sibuk, tapi ini pingsan. Semua mereka berbeda pendapat. Yang paling keras itu Hambali, pingsan saja itu tidak menggugurkan dia qadha sholat. Berapapun lamanya dia pingsan. Dia pingsan 1 bulan, dia pingsan 2 bulan, 3 bulan, maka dia punya kewajiban untuk mengqadha sholatnya selama dia pingsan. Kenapa? Karena di dalam mazhab Hambali bahwa pingsan itu tidak menyebabkan dia menjadi mukallaf. Ya, pingsan itu tidak menyebabkan dia menjadi mukallaf. Artinya apa? Artinya adalah pikiran warasnya itu ada, tapi tidak bekerja karena ketidaksadaran. Ini sedikit perbedaan tentang bagaimana orang pingsan. Tapi keempat imam mazhab mengatakan kecuali kasus pingsan ini, maka semua kewajiban sholat itu tidak gugur kecuali dia mati. Ya. Apalagi sholat yang kita tinggalkan dengan sengaja. Nanti kita bahas.